Halo, nama saya Ira. Saya ingin menjelaskan mengenai Organizational Diagnostic Questionnaire atau ODQ. Presentasi ini ditujukan dalam rangka memenuhi tugas individual, diagnostik, dan intervensi organisasi. ODQ merupakan salah satu tools untuk mendiagnosa organisasi. ODQ ini dibuat oleh Weisbord berdasarkan Six-Box model yang dia rumuskan pada tahun 1976. Sebelum dia membuat ODQ ini, tujuan awalnya adalah dia ingin membuat cognitive map organization. Cognitive map organization atau mapping kognitif dari organisasi ini dia buat atau rumuskan dikarenakan keinginannya untuk membuat suatu map dari suatu organisasi berdasarkan teori praktis yang dikemukakan oleh Vail tahun 1975. Vail mengatakan bahwa seharusnya teori kognitif organisasi itu merupakan sebuah sintesa pengetahuan dan pengalaman ke dalam sebuah konsep yang dapat memadukan hubungan antara publik dan teori-teori objektif mengenai organisasi tanpa harus identik dengan salah satu di dalamnya. Oleh karena itu, Weisbord kemudian membuat Six-Box model, di mana Six-Box model ini dia sebut sebagai suatu kerangka diagnosa yang berasal dari hubungan atau isu-isu hubungan antara interpersonal dan grup yang berada dalam konteks yang jauh lebih complicated atau rumit, di mana organisasi yang diatur tidak hanya struktur organisasi saja, melainkan aktivitas formal dan informal yang terjadi dalamnya. Oleh karena itu, agar sebuah organisasi tersebut berguna ataupun cognitive mapping organisasi itu berguna, maka dia menemukan ada dua dimensi yang harus diperhatikan di dalam organisasi. Yang pertama, dia katakan bahwa dimensi tersebut harus sesuai antara organisasi dengan lingkungannya atau organization and environment, di mana tujuan dan strukturnya itu harus mendukung tujuan atau struktur dari suatu organisasi atau lingkungan itu harus saling mendukung agar performance atau kinerja dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan si organisasi dapat terus meningkat tinggi dan berkelanjutan atau berkelangsungan. Yang kedua adalah dimensi antara individu dan organisasi, yaitu di mana orang-orang yang bekerja ataupun yang berkaitan dengan organisasi tersebut terus mendukung mekanisme formal dari organisasi dengan tujuan untuk mengerjakan atau untuk melaksanakan tujuan dari sebuah organisasi. Metode yang dipakai oleh Weisbord pada saat itu adalah menggunakan metode observasi, kemudian membaca dari rangkaian tulisan-tulisan juga, kemudian wawancara, dan kemudian survei. Tujuan dari Six-Box model menurut Weisbord ini adalah untuk memberikan feedback atau masukan survei data dengan usaha diagnosa yang lebih intensif, termasuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari sebuah organisasi dan bagian-bagiannya. Kemudian kuesioner tersebut kemudian menyediakan juga data-data yang berkaitan dengan aktivitas informal yang terjadi di dalamnya. Apabila kita melihat dari Six-Box model itu ada 6 yang menjadi kriteria dari Weisbord tersebut. Yang pertama, kriteria pertamanya adalah tujuan atau purpose. Purpose di sini kalau dilihat dari sistem formalnya, di mana beliau menyebutkan ada dua sistem juga yang harus diperhatikan, yaitu sistem formal dan sistem informal. Sistem formal adalah di mana seseorang harus mengerjakan apa, artinya pekerjaan yang harus dikerjakan. Sedangkan sistem informal adalah proses dalam mengerjakannya. Kalau kita melihat dari purpose-nya, kriteria purpose, maka di sini adalah kejelasan dari tujuan tersebut. Itu yang harus diperhatikan.
Sementara dalam sistem informalnya atau kegiatan informalnya, maka organisasi dan individu yang di dalamnya ataupun lingkungannya harus memiliki sebuah tujuan yang sama-sama disetujui atau goal agreement. Yang kedua, kriteria structure. Kriteria structure di sini adalah fungsi, program, atau matriks dari suatu pekerjaan. Sementara dalam sistem informalnya adalah bagaimana pekerjaan tersebut dikerjakan dan bagaimana kalau tidak dikerjakan. Kalau kriteria ketiganya, relationship, menurut formal sistemnya adalah bagaimana harus dealing dengan siapa kita harus dealing dan pengetahuan apa yang harus digunakan. Sementara dalam sistem informalnya adalah bagaimana seharusnya mereka mengerjakannya, bagaimana kualitas hubungannya, dan bagaimana manajemen konflik apa yang terjadi di dalamnya. Yang keempat itu adalah kriteria reward atau insentif. Kalau secara formalnya adalah sistem eksplisitnya insentif itu harusnya seperti apa. Sementara kalau sistem informalnya adalah ya implisitnya, hal yang tidak kelihatan, terus reward berupa psikisnya, seperti bagaimana atau apa yang orang rasakan ketika mendapatkan bayarannya. Yang kriteria kelima adalah leadership atau kepemimpinan. Itu adalah bagaimana orang-orang di atasnya itu memimpin dan sistem apa yang mereka gunakan. Sementara kalau dalam sistem informalnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana mereka memimpinnya, terus style normatif atau standar apa seharusnya yang harus mereka lakukan, administrasinya seperti apa. Yang keenam adalah mekanisme helpful, yaitu suatu sistem informal di mana sistem budgeting dari suatu manajemen informasi itu diukur, seperti bagaimana planningnya, kontrolnya, termasuk contohnya seperti rencana kerja anggarannya. Kalau menurut sistemnya sendiri adalah bagaimana sebenarnya mekanisme pertolongan itu dipergunakan, kapan dipergunakan, bagaimana dipergunakan secara prakteknya, dan bagaimana sebuah sistem itu dilaksanakan. Jadi kalau kita melihat sebenarnya awalnya six box model ini hanya ada 6, tetapi oleh sejarah pada berikut ya ada peneliti-peneliti yang meneliti kembali six box model dan menambahkannya. Berikut perkembangan dari six box model dari Weisberg. Nah, kalau kita melihat perkembangannya sendiri itu saya ambil dari peneliti terbaru yang menggunakan Weisberg adalah Locke and Crawford tahun 2000. Weisberg awalnya memiliki 30 item pertanyaan di dalam surveinya dengan memperhatikan 6 dimensi. Tetapi pada tahun 1977, Hauser kemudian membuat sebuah dinamika grup, menambahkan dinamika grup seharusnya ada juga di dalam teori six box model ini. Dinamika grup itu mencakup informasi, mencakup juga bagaimana penyelesaian masalah kelompok, kemudian brainstorming, termasuk juga evaluasi versus kriteria-kriteria. Dan yang terakhir adalah bagaimana action plan atau rencana kerja. Kemudian tahun 1978, Lipit and Lipit juga mengembangkan ada 2 level dalam diagnosa dari six box model itu. Yang pertama adalah preliminary dan yang kedua intensive. Kemudian dilanjutkan oleh Pregiusi tahun 1980 yang tadinya ada 30 item pertanyaan dalam surveinya Weisberg menjadi 35 item, di mana dia menambahkan kembali satu faktor yang disebut sebagai attitude to change atau sikap terhadap perubahan. Dan yang terakhir itu adalah Locke and Crawford. Locke and Crawford itu di situ saya ada salah tulis, harusnya tahun 2000. Locke and Crawford menggunakan teori Weisberg untuk menguji hubungan antara diagnosa organisasi terhadap keefektifan
organisasi itu sendiri. Jadi beliau ingin melihat apakah ada hubungan orang yang memahami atau mengetahui atau memiliki nilai yang rasio yang baik di dalam diagnosa organisasi akan menjadi efektif dalam melakukan pekerjaannya di dalam sebuah organisasi. Dan di sini adalah survei ataupun item pertanyaan survei yang diberikan atau yang ditunjukkan oleh totalnya setelah ditambahkan dengan pre-JOC tadi, totalnya menjadi ada 35 pertanyaan saat ini di dalam ODQ. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.